Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laura Audilia Simbolon dengan NIM 670320115 dari kelas 4404. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan modul 9. Nah, dapat kita lihat, di sini kita diminta untuk membuat laporan daftar barang, lalu kita juga disuruh membuat laporan daftar barang berdasarkan nama kategori barang, seperti contoh laporan periode sederhana. Jadi untuk yang pertama, kita disuruh untuk membuat tampilan seperti ini, sedangkan yang untuk nomor 2-nya seperti ini. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita membuat kode program, kita siapkan terlebih dahulu database CIDB. Nah, pada database CIDB ini terdapat tabel barang, COA, jurnal, kategori barang, operator, transaksi, dan transaksi detail. Nah, kita langsung saja buka VS Code-nya. Sebelum kita mengetikkan kode programnya, kita cek juga untuk database-nya. Nah, kita samakan dengan ini. Untuk database-nya, kita sesuaikan dengan nama database kita yang akan kita gunakan. Nah, kan kita ingin menggunakan CIDB, makanya kita buat di sini CIDB. Oke, jika sudah, kita lanjut ke pembuatan model. Kita cari modelnya. Di sini saya akan membuat namanya brng underscore model.php. Sama seperti biasanya, kita awali dengan tag PHP dan jangan lupa untuk ditutup. Oke, lalu kita tutup. Lalu kita buat kelas. Kita sesuaikan dengan nama file kita, brng underscore model. Lalu kita extend dengan CI model. Oke, kita lanjut. Jika sudah, kita buat sebuah function. Di sini saya beri nama functionnya laporan default. Lalu kita buka tutup kurung dan kita buat kurawal. Nah, di dalam kurawal ini kita buat variabel query yang berisikan select B nama barang. Lihat di sini. Nama barang, lalu oke, sebentar kita buat di sini. Kita buat B nama barang, koma B titik harga from barang S barang from barang S B group by barang underscore ID. Jika sudah, jangan lupa kita kasih titik koma. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita buat pada line 5, return this DB. Jadi dia akan memproses query yang telah kita buat sebelumnya. Query, dalam kurung, $query. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita membuat modelnya, kita buat di controllernya. Nah, untuk controllernya saya beri nama brng.php. Sama kayak tadi, kita buka tutup tag PHP-nya, lalu kita buat kelas brng extend ci controller
function construct. Nah, jadi dia akan mengambil kekuatan dari parent-nya. Jadi kita di sini kita buat (2) underscore construct. Jangan lupa buku tutup kurung. Lalu kita beri titik koma. Setelah itu, kita buat lagi di sini this load model. Nah, ini untuk menampung modelnya. Nah, tadi kan nama modelnya brng underscore model. Kita samakan brng underscore model. Jangan lupa titik koma. Setelah itu, kita enter lagi. Kita buat sebuah function lagi yang bernama function index. Function index. Buka tutup kurung, lalu kurawal. Nah, di sini kita buat $data akan record sama dengan this brng model sama seperti nama model tadi, lalu laporan default. Buka tutup kurung, jangan lupa titik koma. Lalu kita enter lagi, kita muat this load view. Nah, di sini kita buat misalnya nama view-nya itu laporan barang. Setelah itu, kita buat koma, $data. Jika sudah, kita buat lagi pada view sebuah file yang namanya sama dengan ini. Tadi kan kita sudah membuat tuh laporan barang di sini. Jadi kita buat juga filenya, kita samakan, yaitu di sini. Bentar. .php. Nah, untuk di view-nya, kita buat di sini misalnya H3, laporan daftar barang. Lalu kita buka PHP echo from open Oke, kita lanjut lagi. Kita buat HR. Jadi HR ini kita untuk memberi garis atau pemisah antara header-nya dengan tabelnya nanti. Nah, jika sudah, kita buat tabelnya. Kita beri border 1. Untuk bordernya kita bebas ingin memberi berapa. Lalu kita buat TR, TH. Untuk nomor, untuk 2. Lalu ada nama barang. Dan ada harga. Setelah itu, di bawah TR, kita buat PHP. Lalu kita buat lagi variabel no sama dengan 1. For each
dollar record. Jadi dollar record itu yang udah kita buat tadi. Result as $R. Setelah itu kita echo. Kita buat di sini TR TD tuh 2 3. Ini kita hapus. Sebentar. Oke. Di sini kita beri tanda kutip. Kita kasih enter di sini. Lalu kita buat di sini $no. Lalu kita buat juga di sini $R nama barang. Lalu di sini kita buat $R harga. Oke. Jika sudah, di bawah TR-nya kita buat $0-nya ini akan bertambah. Jadi akan increment atau increment. Oke. Coba kita jalankan. Di sini nama file kita adalah CI. Localhost CI BRNG. Unexpected variable. Oke. Kita cek di sini. Nah, ternyata di sini kita belum memberi titik koma. Coba kita jalankan lagi. Call undefined function from open. Di sini seharusnya barang. Coba kita buat barang. Call to undefined function from open. Oke, coba kita cek lagi. Untuk barang modelnya, PHP class barang model extend CI model, function, laporan default, query-nya sudah. Lalu kita return this db query. Di sini kita seharusnya membuat from. Oke. Nah, sudah muncul kan? Jadi ada laporan daftar barang, terus ada di sini nomor nama barang. Nah, di sini kenapa nomornya 1? Coba kita cek lagi. Oke, coba kita lihat di modul. For each.
Untuk laporan. Coba kita buat setelah for each ada di sini ada awal. Terus kita masukkan ini. Coba kita refresh. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lihat. Nah, untuk kasus nomor pertama kita sudah menyelesaikan. Lalu kita lanjut lagi ke kasus nomor kedua. Jadi kita buat tampilannya seperti ini. Jadi untuk tabelnya sama saja, hanya saja untuk nomor kedua ini ada kita bisa mencari. Nah, coba kita buat. Sebenarnya codingannya atau kode programnya tidak terlalu jauh dengan apa yang telah kita buat saat ini. Tapi coba kita langsung saja mulai. Oke. Di sini kita buat saja file baru untuk model. Kita cari model. Oke, di sini saya beri nama modelnya yaitu model_brng.php. Nah, untuk model barang ini sama seperti barang model sebenarnya. Coba kita salin saja. Oke, kelas model BRNG. Extend CI model function laporan default. Nah, kalau tadi kan kita hanya menggunakan satu function. Di sini kita menggunakan dua function. Kita buat function laporan kategori. Kategori. Buka tutup kurung, lalu kita buat kurawal. Oke, sebentar, kita buat kurawal. Jika sudah, kita buat query. Di sini sama seperti tadi. Nah, hanya saja di sini kita menambahkan kolom lain, kolom baru. B nama barang, B harga. Nah, kita buat di sini ada, coba kita lihat lagi. Kita lihat di kategori barangnya, karena tadi kita mencarinya berdasarkan kategori. Nah, kita umpamakan kategori barang itu adalah KB. Jadi di samping B harga, kita buat KB titik nama kategori. From barang SB group by. Nah, ini group by. Coba sebentar kita buka Word. Barang SB. Nah, kita buat di sini karena kita ada KB, kategori barang SKB. Nah, lalu kita buat juga where. Where B titik kategori, ID kategori, kategori ID. Sama dengan KB titik, sama juga kategori ID. Oke,
N nama kategorinya sama dengan kutip dolar kategori. Oke, jangan lupa kita buat kutip lagi, group by barang ID. Nah, untuk yang di laporan default itu hampir sama seperti yang ini, kita salin. Hanya saja ada bagian yang harus kita hapus. Oke, kita Ctrl V. Nah, kita lihat di laporan default, select B nama barang, terus ada B harga, lalu KB nama kategori, from barang SB, lalu kita buat juga kategori barang SKB, where B kategori underscore ID sama dengan KB kategori ID. Nah, N-nya ini kita hapus langsung ke group by. Group by barang underscore ID. Oke, return this DB query double query. Oke, return this. Oke. Nah, untuk model barang sudah selesai. Kita lanjut lagi. Coba kita cek di sini apakah ada error. Oke. Kita buat lagi tabel. Maksud saya kita buat lagi file barang. Di controller kita ketik barang.php. Oke, kita buka juga tag PHP. Kita buat di sini kelas barang CI controller. Kita buka kurawal. Nah, kayak tadi juga function. Ya, mungkin bisa langsung saja kita salin yang tadi di sini. Coba kita salin, karena hanya sedikit yang perlu diubah. Barang. Extend CI controller function construct ya. Nah, di sini kita ganti jadi model barang. Function index. Oke, record this. Oke, yang di sininya kita ganti saja. Kita buat di sini enter. Kita buat sebuah perulangan. If iset, kita buka lagi dalam kurung, submit. Jadi jika mengklik submit, tapi di sini untuk metodenya kita buat post. Kurung siku submit, atau di sini kita buat apa ya, proses. Oke. Nah, kita buka kurawal, kita enter, kita buat di sini tadi kan ada kategori, kita buat di sini kategori sama dengan $this input lalu post sini kategori. Oke, jangan lupa titik koma. Lalu kita enter $data. Kita buka kurung siku record
sama dengan $this model barang. Kita buat lagi laporan kategori. Lalu di dalam ini kita buat $kategori. Jangan lupa titik koma. Enter lagi. $this load view. Oke, dalam kurung kita buat kutip. Nah, kita buat view laporan barang. Buat laporan barang. Jika sudah, kita buat koma $data. Titik koma. Oke. Lalu kita buat di sini else. Ini kita masukkan ke dalam ini. Oke. Jika sudah, kita buat view-nya. Nah, untuk view-nya saya pakai saja yang di sini. Bedanya apa sama yang tadi? Jadi di sini laporan daftar barang ini sudah sama. Di sini kita menginput nama kategori. Kita buat di bawah HR, kita buat form. Sebuah form. Nah, kita kosongkan saja untuk action-nya. Dan untuk metodenya, adalah post. Kita enter. Div. Kita buat di sini kelas sama dengan cool strip sm strip 2. Oke. Lalu kita enter. Untuk nama kategorinya, titik 2. Nah, input type-nya kita buat teks, name-nya kategori. Oke. Terus kita buat di sini sebuah placeholder. Masukkan nama kategori. Kategori. Sudah. Lalu kita buat ke bawah. Input type name-nya ini type-nya submit. Sebentar, kita lihat di sini. Di sini kita buat saja submit, kita samakan. Submit. Di view-nya kita buat type-nya submit, name-nya juga submit. Nah, untuk value-nya saya buat di sini cari. Oke, di form table border 1. Nah, di sini juga kita masukkan lagi sebuah baris baru, namanya adalah nama kategori. Oke, berarti di sini juga secara otomatis akan kita buat untuk inputan kategorinya nama kategori.
Oke. Nah, di sini kita tutup tabelnya. Oke, kita save. Kita coba jalankan. Di sini kita ubah namanya menjadi barang. Undefined property BRNG model. Coba kita cari BRNG. Nah, di sini seharusnya sudah pas. Nah, di sini seharusnya kita ganti menjadi model barang. Model BRNG. Oke, coba kita jalankan. Nah, sudah bisa. Oke. Nah, jadi dengan tadi kan kita tidak bisa mencari jenisnya. Nah, dengan di sini kita bisa memasukkan nama kategorinya. Misalnya kita masukkan nama kategori handphone, maka tabel yang ditampilkannya hanya yang memiliki nama kategori handphone. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.